Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tikor Channel. Oke, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat ya. Walaupun masih di masa pandemi ini, kita harus tetap sehat dan bugar. Oke, untuk mempersingkat waktu, seperti janji di video sebelumnya, kita akan membahas latihan soal-soal tentang bab pengukuran, satuan, dan besaran. Oke, soal-soal ini terdiri dari beberapa contoh dan beberapa konsep pemahaman ya, biar diingat kembali. Oke, untuk itu kita langsung aja ke soal yang pertama. Besaran-besaran berikut ini yang merupakan besaran turunan adalah... Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengingat kalau ada besaran turunan, ada juga namanya besaran pokok. Nah, kita harus mengingat besaran-besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 yang termasuk dalam satuan sistem internasional atau SI. Yang pertama ada panjang dengan satuan meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, suhu itu Kelvin, kuat arus ampere, jumlah zat itu adalah mol, dan yang terakhir adalah intensitas cahaya yang satuannya adalah kandela. Oke, kalau udah tahu ketujuh ini, besaran turunan berarti yang bukan termasuk besaran pokok. Ya, kita lihat di sini ada gaya, kecepatan. Nah, panjang termasuk satuan pokok. Berat, daya, waktu itu termasuk besaran pokok, berarti bukan juga. Massa termasuk besaran pokok, waktu juga, berarti bukan. Nah, yang terakhir ini yang D ada massa yang termasuk besaran pokok, berarti jawabannya adalah yang E. Karena di pilihan yang E tidak ada sama sekali besaran pokoknya ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke persoalan selanjutnya. Besaran-besaran berikut ini yang tidak termasuk besaran pokok adalah... Kita harus mengingat kembali 7 besaran pokok. Apakah panjang? Ya, panjang termasuk besaran pokok. Massa juga termasuk, waktu dan suhu pun termasuk. Yang tidak termasuk besaran pokok adalah E, muatan listrik. Oke, jadi kawan-kawan harus benar-benar paham ya, 7 besaran pokok ini harus dipahami. Oke, kita lanjut ke persoalan yang selanjutnya. Besaran-besaran berikut ini yang tidak termasuk besaran turunan adalah... Nah, massa jenis ini termasuk besaran turunan. Kemudian momentum juga termasuk besaran turunan. Nah, jumlah zat bukan, karena dia adalah besaran pokok. Tekanan dan usaha juga termasuk besaran turunan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, dari contoh tentang soal-soal besaran, kita harus mempunyai konsep pemahaman ya kawan-kawan. Yang harus dipahami di sini adalah besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7 yang termasuk dalam satuan internasional atau SI. Kita bisa lihat di sini nomor 1 sampai 7 ini harus kita hafalkan. Nah, kemudian ada satu lagi selain besaran pokok, yaitu besaran turunan. Nah, besaran turunan itu yang bukan dari besaran pokok, atau bisa kita bilang besaran turunan adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Oke, itu adalah sedikit konsep tentang soal besaran. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal-soal berikutnya, yaitu tentang soal dimensi. M, L, T pangkat minus 2 menunjukkan dimensi dari... Jika kita telah mengenal besaran dan satuan, maka ada yang disebut dengan dimensi. Nah, untuk memahaminya, kita lihat tabel yang di sebelah kanan ini ya. M adalah dimensi dari massa yang memiliki satuan kilogram, kemudian L adalah dimensi dari panjang yang mempunyai satuan meter, dan T adalah dimensi dari waktu yang memiliki satuan second. Nah, minus pangkat 2 ini kita tulis sebagai per second pangkat 2 ya kawan-kawan. Jadi kilogram meter per second pangkat 2 adalah satuan dari gaya. Jadi jawabannya adalah D ya kawan-kawan. Oke, kita akan lanjut ke persoalan yang berikutnya. Jika M dimensi massa, L dimensi panjang, dan T dimensi waktu, dimensi tekanan adalah... Oke, untuk mempermudah kita lihat tabel di sebelah kanan. Tekanan memiliki satuan kilogram per meter second kuadrat. Gram mempunyai dimensi M besar, meter mempunyai dimensi L besar, dan second mempunyai dimensi T besar. Meter dan second posisinya adalah per.
Maka untuk dimensinya kita harus menulis pangkat minus. L-nya pangkat minus 1, T-nya minus pangkat 2. Oke, dari 5 pilihan ini mungkin tidak ada yang benar, tapi yang mendekati itu adalah B. Salah penulisan aja, harusnya yang benar M besar, L besar pangkat 1, dan T besar pangkat 2. Maksudnya T besar pangkat minus 2 ya. Oke, soal selanjutnya. Daya adalah usaha per satuan waktu. Dimensi daya adalah... Nah, kalau berdasarkan tabel daya itu tidak ada, tapi kalau usaha itu sama dengan energi ya kawan-kawan. Atau yang satuannya adalah kilogram meter pangkat 2 per second kuadrat. Atau sama dengan joule. Bila dijabarkan daya sama dengan energi per satuan waktu, sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat dibagi second. Secondnya tinggal kita kalikan aja ke bawah, jadinya kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Dimensi yang didapat M besar, L besar pangkat 2, T besar pangkat minus 3. Yang C ya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke konsep pemahaman tentang soal dimensi ya. Sebenarnya kita balik lagi ke besaran pokok. Nah, kita harus menghafal satuan dari besaran pokok, yaitu ada kilogram, meter, second, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Yang harus kita ingat, dimensi itu selalu ditulis dengan huruf-huruf besar ya. Jadi, mol mempunyai dimensi N, kandela mempunyai dimensi J, kilogram mempunyai dimensi M, meter mempunyai dimensi L, second mempunyai dimensi T, ampere mempunyai dimensi I, dan kelvin mempunyai dimensi theta. Oke, semoga penjelasan yang singkat tersebut teman-teman bisa paham. Tapi kalau masih belum paham, coba diputar lagi aja videonya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya kawan-kawan. Oke, soal yang berikutnya tentang pengukuran. Perhatikan gambar skala utama dan skala nonius yang dimiliki oleh sebuah jangka sorong berikut. Nilai skala terkecil jangka sorong tersebut adalah... Nah, kalau yang ditanya skala terkecil, nilai skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm ya kawan-kawan. Tapi di sini saya akan menjabarkan semuanya. Oke, di situ juga sudah saya tuliskan hasil pembacaannya. Tinggal videonya di pause, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita lanjut lagi ya kawan-kawan ke soal berikutnya. Oke, di sini ada sebuah jangka sorong yang sedang mengukur sebuah sekrup ya kawan-kawan. Nah, untuk skala nonius kita mempunyai nilai yang paling sejajar antara garis-garis lainnya ada di angka 7. Jadi kita tinggal tulis aja ya, skala utamanya itu adalah 11 mm, skala noniusnya adalah 0,7 mm. Jika ditambahkan hasilnya adalah 11,7 mm atau bila dijadikan cm adalah 1,17 cm. Oke, kita lanjut lagi ke persoalan berikutnya. Hitunglah ketebalan benda hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup berikut. Oke, kita tinggal bagi aja. Di sini ada skala utama atas dan skala utama bawah, dan ada satu lagi skala nonius yang di sebelah kanan ini. Nah, skala utama atas kita mendapatkan nilai 4 mm. Skala utama bawah yang bawah ini, nah itu 0,5 ya kawan-kawan, jangan lupa. Skala nonius kita cari garis yang sejajar dengan skala utama, yaitu ada di angka 38. Jangan lupa dikalikan 0,01 karena itu adalah skala ketelitian di mikrometer skrup. Nah, tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 4,88 mm. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang siswa melakukan pengukuran tebal sebuah plat logam menggunakan mikrometer skrup. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh bahwa plat tebal adalah 6,34 mm. Dari keempat gambar di atas, manakah gambar yang paling sesuai untuk kasus ini? A, bisa kita lihat 6, berarti jawabannya 6, nah ini ada 5, 6,5. Tidak mendekati 6,34, berarti bukan yang A. Yang C pun juga sama, 6,5, bukan ya kawan-kawan. Nah, yang D kemungkinan nih, 6, kita hitung berapa? Oh, ternyata 6,33 mm. Berarti jawabannya yang B. Kita hitung lah ya kawan-kawan. Berarti ya benar, 6,34 mm. Nah, untuk kawan-kawan kalau ingin mereview cara menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup dan lain-lain, klik linknya di atas sebelah kanan ini.
Nah, itu ada video tentang praktikum. Lebih jelas lagi ya kawan-kawan, ada di video tersebut. Ya, cukup sekian aja latihan soal-soalnya dari saya. Semoga bisa membantu kawan-kawan semua ya dalam proses belajar di masa pandemi ini. Apalagi sekolah-sekolah kan masih online, siapa tahu bisa membantu. Untuk mendukung channel ini, silakan kawan-kawan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan info-info video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.